masih banyak orang yang berpikiran bahwa orang dengan gangguan jiwa itu bisa menularkan penyakitnya. Ada juga orang yang masih berpikiran bahwa gangguan jiwa merupakan pengaruh dari mistis ataupun makhluk gaib. Makhluk gaib. Ada hantu Mbak tadi saya. Mana? Enggak kan? Oh, ada hantu, nggak ada hantu. Ada nggak hantu? Nggak ada. Katanya ada pocong. Buat di pocong. Di mana? Oh, Di mana? di sono. Di sono. Oh. Bukan. Kuburan. Besok kalau mati kita juga jadi pocong. Di pocong kalau nggak dibuka gimana Mbak? Kalau nggak dibuka gimana? Saya mau Buka, nanti yang ngumpulin bukain. Aku tak buka tadi pocong dulu rampung jangan dicicok. Halo, hai gitu. Halo, hai. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari Tirto Jiwo, rehabilitasi yang sosial yang bergerak untuk menolong atau mendampingi teman-teman dalam fase pemulihan mereka yang mengalami gangguan kejiwaan ya. Jadi saat ini image tentang gangguan jiwa sudah banyak publikasinya sehingga image terhadap mereka cenderung lebih baik daripada masa-masa yang lalu ya. Tetapi kita masih perlu terus mempublikasikan sehingga anggapan atau sudut pandang tentang ODGJ, tentang teman-teman yang mengalami gangguan ini akan lebih baik ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas bahwa bagaimana pandangan tentang penyebab sakit gangguan jiwa karena pengaruh makhluk gaib atau mistis ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang apakah penyakit jiwa itu menular ya, karena banyak orang yang masih tidak mau kontak, tidak mau bersinggungan, bahkan mereka menjauhi. Nah, apakah penyakit jiwa itu menular? Kita bahas hari ini. Kenapa menular? Karena Kalau sakit. Mas yang Mbak sama dia. Oh iya, kenapa? Mau apa? Oh, kencing. Oh, pamit dulu. Ya, apa cerita? Jadi dalam pembicaraan kita saat ini menular adalah terkait di mana penyakit itu bisa berpindah menulari orang lain ya. Jadi misalnya seperti Widodo batuk, terus kita ngobrol, terus saya jadi batuk, berarti saya ketularan ya. Terus Widodo sakit, panas, demam, saya itu flu burung itu. ya misalnya flu burung, terus ada temennya pinjem gelasnya Widodo, terus jadi sama sakitnya, itu namanya penularan ya. Jadi Sering terjadi di sini Mbak. oh iya ya, Sering terjadi. makan bareng gitu. Bukan minumnya. Oh minumnya, kenapa kok bareng-bareng? Gelasnya sedikit. Oh kan sudah disampaikan jangan bareng-bareng, ambil yang baru gitu ya. Iya. Nggak mau ambil yang baru. Enggak. Ambil yang baru. Jadi kalau yang satu sakit nggak sakit semua. Nah ini dia jujur ya, sering ganti-ganti. Nah, kembali lagi ke topik apakah penyakit jiwa menular? Ini bisa disampaikan bahwa tidak ya. Penularan penyakit ini hanya terjadi untuk jenis-jenis penyakit tertentu, misalnya penyakit yang disebabkan bakteri, virus ataupun jamur, di mana penyakit berpindah kepada orang yang terinfeksi kepada orang sehat sehingga orang itu mengidap penyakit yang sama seperti penderita yang pertama tadi. Nah, sedangkan untuk penyakit jiwa ini, ketika Anda bersinggungan dengan orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa, Anda tidak akan tertular karena Anda bersentuhan ataupun Anda kontak dengan ODGJ. Jadi ingat,
penyakit jiwa tidak menular secara sentuhan ataupun kontak yang lain. Nah, bagaimana penyakit jiwa bisa menular? Ya, jadi penyakit jiwa hanya bisa menular secara emosional. Apa itu penularan emosional? Oke, yang benar adalah penyakit mental, penyakit jiwa bisa menular secara emosional, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya memberikan gambaran ketika ada satu orang penderita ODGJ di rumah, dia tidak tertangani, sehingga perilakunya ini akan mengganggu emosi dari orang-orang di rumahnya. Ini bisa mengakibatkan orang-orang di dalam rumah tersebut, keluarganya juga akan mengalami gangguan mental. Bisa mental yang ringan ataupun berat, tergantung juga apakah orang tersebut memiliki kecenderungan secara genetik ataupun bagaimana kompensasi dia terhadap masalah. Jadi menular secara emosional ini bisa terjadi ketika kontak yang iya, gimana? Sakit ini. Dosa apa? Kenapa? Mas Ragil kan di rumah, Acik duduk di sini, tidur di sini. Dia duduk di sini. Nah, besok tidur di sini lagi. Sini cerita sini. Sini duduk sini. Sudah ke kamar mandinya udah? Sudah disiram? Sudah cepo? Oke ya, jadi secara emosional penyakit jiwa ini mempengaruhi orang lain. Orang-orang dengan gangguan gangguan jiwa yang melelahkan yang berkontak dengan dia atau hidup sehari-hari ini bisa mengakibatkan gangguan mental walaupun tidak pasti serupa, ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa penularan itu misalnya orang sakit jamur, dia ketularan menjadi sakit jamur, ya. Tetapi di dalam Jamur itu apa, Mbak? jamur, misalnya orang sakit nggak pernah mandi, terus ada putih-putihnya itu namanya panu. Nah, itu sakit jamur. Atau dia nggak pernah mandi sehingga ada timbul ini di sini sela-sela kaki itu, ya. Jadi kenapa harus mandi bersih toh? Terus kalau ada yang campuran tidak boleh kakian handuk karena supaya tidak menular. Nah, tadi ya, menular adalah satu jenis yang sama, tetapi ketika dalam kesehatan jiwa atau gangguan mental bisa saja mengakibatkan gangguan kepada orang lain, bisa tidak gitu ya. Tetapi ada kajian ketika seseorang yang depresi terus dia kontak dengan orang secara terus-menerus dan dia tidak bisa menceritakan, tidak bisa meminta pertolongan, sementara orang lain ini kontak terlalu lama dan melihatnya, ini juga akan bisa mengakibatkan orang tersebut depresi, ya. Walaupun penularan emosional ini perlu kajian lebih lanjut, artinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih valid tentang penularan secara emosional ini dari penelitian-penelitian yang mungkin nanti akan muncul yang menerbitkan atau menghasilkan suatu teori baru. Oke, yang kedua, tadi yang pertama tentang menular secara emosional, yang kedua adalah fakta bahwa penyakit jiwa itu bisa diturunkan, ya. Jadi secara genetik ini bisa diturunkan, ya. Jadi kenapa ketika orang memiliki riwayat orang dengan schizophrenia menikah dengan orang dengan riwayat genetik schizophrenia, ini akan kemungkinan memunculkan schizophrenia lebih kuat, ya. Jadi di sini schizophrenia dan gangguan mental lain memang bisa diturunkan. Terakhir, schizophrenia atau gangguan jiwa yang lain bisa didapat. Artinya didapat, diperoleh atau berkembang karena suatu kondisi.
Misalnya kehilangan orang-orang yang dicintai, atau mengalami pelecehan ataupun trauma yang sangat berat ya tanpa pertolongan, itu bisa mempengaruhi sehingga orang jatuh kepada gangguan jiwa ya. Jadi teman-teman jangan salah bahwa gangguan jiwa tidak menular, sehingga Anda tidak perlu takut untuk bersentuhan dengan orang-orang dengan schizophrenia, berjabat tangan ataupun kontak-kontak yang lain, karena mereka tidak menular. Jangan kucilkan mereka, jangan tinggalkan mereka sendirian tanpa pertolongan, agar mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengobatan dan bisa memaksimalkan potensinya ya. Jadi tutupin, ulangi. Oke. Jadi memang kita harus sabar dengan orang-orang ini, dan kita harus siap untuk selalu ada sebagai pendamping ya. Kalau memang Anda memang berminat untuk menjadi pendamping orang dengan schizophrenia, tapi paling enggak ketika Anda tidak terjun ke dunia itu, Anda bisa peduli supaya orang-orang dengan schizophrenia dan orang-orang dengan gangguan jiwa yang lain bisa tertangani dengan baik. Lu, kalau ke sana, sini, pamit aja. Sini, duduk sini, tapi bilang, teman-teman, sini duduk sini, duduk, bilang. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kondisi baik-baik, peduli terhadap lingkungan, dan kita yakin bahwa kita bisa berkontribusi bagi kesehatan mental lebih baik. Mau pamit? Ya, pamit. Udah sore, besok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.